Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kehidupan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa menghirup, kita bisa melihat, dan lain sebagainya. Kita masih bisa merasa, meraba. Itu adalah nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Akan tetapi teman-teman sekalian, di samping anugerah yang Allah turunkan kepada kita semuanya, Allah juga dalam proses kehidupan kita akan menghadapkan kita dengan berbagai macam masalah. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, setiap hari, setiap waktu Allah akan hadapkan kita dengan berbagai macam masalah. Di tempat kerja kita akan ketemu masalah. Di tempat kuliah, mungkin teman-teman yang masih kuliah itu akan ketemu dengan masalah. Di rumah, ya, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dan lain sebagainya, itu akan ketemu dengan masalah. Atau dengan dunia kita sendiri, walaupun di rumah akan ketemu dengan masalah. Dan masalah itu ada yang berat dan ada yang ringan, teman-teman sekalian. Akan tetapi teman-teman sekalian, ternyata berat ataupun ringannya masalah itu tergantung bagaimana orang itu menghadapi atau menyikapi masalah yang dia hadapi itu sendiri. Karena ada orang yang kemudian orang melihat iba kepada dirinya karena masalah yang menimpa dia begitu sangat berat, sangat mengkhawatirkan. Tapi orang tersebut yang memiliki masalah itu merasa enjoy menghadapi hidupnya, merasa tenang dalam menjalani aktivitas kesehariannya, walaupun sedang ditimpa bencana atau masalah yang begitu besar. Tapi kemudian ada juga orang yang tidak memiliki masalah yang sangat berat dalam hidupnya, akan tetapi dia merasa saya paling banyak masalah. Masalah kepada diri saya selalu datang silih berganti, tidak berhenti-berhenti. Ada orang yang merasa seperti itu padahal dia tidak memiliki masalah yang sangat berat. Nah, teman-teman sekalian, ternyata intinya adalah masalahnya bukan pada masalah itu sendiri, akan tetapi pada bagaimana caranya kita menyikapi masalah itu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berisi untuk teman-teman sekalian tentang bagaimana caranya menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Karena tidak bisa dipungkiri, masalah itu dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, setiap waktu, setiap hari akan selalu ada masalah. Teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi masalah, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, ketika kita menghadapi masalah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai kita merasa kita nggak berdaya ketika diberikan masalah, ketika diberikan musibah, ketika diberikan ujian dalam hidup kita. Karena Allah tidak akan pernah memberikan masalah atau ujian kepada orang di luar kadar kemampuannya. Tentu Allah akan memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Berarti ketika Allah memberikan ujian itu kepada kamu, maka Allah sedang percaya kepada dirimu bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Bayangkan ketika kita dipercaya oleh atasan, tentu senangnya minta ampun, gitu kan. Kenapa kita tidak senang ketika kita dipercaya oleh Allah, bahwa Allah sedang percaya kepada kita, kita adalah orang yang mampu, yang siap untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi ini. Oke, teman-teman sekalian, jadi tanamkan percaya diri bahwa ketika Allah memberikan ujian itu, maka kita yakin bahwa saya pasti bisa melewati ini, karena Allah percaya. Masalah itu datangnya dari Allah, pasti yang akan menyelesaikan pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut sudah kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam sanubari kita, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam jiwa kita, ketika itu sudah ditanamkan oleh kita, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Perintahnya adalah jadikan salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Maksudnya adalah salat itu adalah zikir, salat itu adalah doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat untuk kita mengabsenkan diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Intinya adalah Anda harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ketika ada masalah, gitu ya. Jangan kemudian Anda frustasi,
malah jauh dari Allah. Ketika Anda semakin jauh dari Allah, maka masalah Anda akan terus ditambah, akan terus merasa berat, terus datang lagi, datang lagi. Tapi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah melalui sholatmu, maka insya Allah Allah akan senantiasa berikan ketenangan kepada kita semuanya. Kemudian sabar. Ya, sabar, kenapa perintahnya sabar? Untuk menjadikan sabar itu sebagai penolong kita ketika kita menemukan masalah atau musibah. Karena Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Jadi jangan khawatir Anda tidak diselesaikan masalahnya oleh Allah. Ketika Anda sudah melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah akan senantiasa mengeluarkan Anda daripada masalah itu. Ingat, yang pertama tadi adalah yakin bahwa Allah tidak akan pernah menurunkan ujian kepada orang itu di luar kadar kemampuan orang tersebut. Pasti Allah akan turunkan ujian itu sesuai kadar kemampuannya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah jadikan sholat dan sabar itu sebagai penolong. Sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka kita akan semakin dimudahkan, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasa tenang, akan merasa mudah dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Kemudian ketika kita sabar, maka Allah akan senantiasa membersamai kita, insya Allah. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Gumilang Agung, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.